Saya tuh selalu kadang-kadang lagi sempit, saya cari positifnya, ada ya. Terus akhirnya saya tuh kayak gampang move on. Bahagia secukupnya, ikhlas sebanyak-banyaknya. Oh, hidup orang ikhlas. Enam bulan pasca resmi menyandang status janda Ridwan Kamil, Atalia Praratya akhirnya menunaikan ibadah haji. Pergi haji pasca hidup sendiri benar-benar membuat Atalia sepi. Sungguh kontras dengan momen Atalia berangkat haji 3 tahun lalu bersama RK dan Zara yang dilepas haru keluarga besar. Dan kemarin Atalia benar-benar kesepian, hanya ada syukuran sederhana. Bahkan saat bertolak ke Tanah Suci pun, Atalia sama sekali tak terlihat dilepas Zara atau si kecil Arkana di bandara. Ya, keberangkatan Atalia ke Tanah Suci sebagai pengawas haji dari DPR RI seakan menjadi momen Atalia safari hati di Tanah Suci. Menedah doa terbaik setelah sepanjang tahun 2025 hingga 2026 diterpa ujian berat, kehilangan suami dan Zara putri semata wayangnya jauh nun jauh di Eropa. Bahkan Zara saat Atalia berangkat haji malah memilih pamer liburan di Warsawa, Polandia. Namun seberat apapun rasa kecewa, Atalia sebagai ibu pandai menyimpan kecewa dalam doa yang ia tulis dalam unggahannya. Ibu saya sering menitipkan pesan begini, Lia, jadi orang itu harus banyak bersyukur. Kalau kita mendapatkan sebuah situasi, kalau kamu melihat negatifnya pasti banyak. Tapi kamu kalau melihat positifnya pasti ada. Nah jadi saya dalam situasi apapun, saya tuh selalu kadang-kadang lagi sempit, saya cari positifnya, ada ya. Terus akhirnya saya tuh kayak gampang move on. Itu orang mengatakan bahwa Bu Sinta kok kalau misalkan ada masalah kok kayaknya cepet banget ya gitu. Sementara Atalia menata hati pasca 6 bulan sendiri di Tanah Suci, Ridwan Kamil memilih hidup baru sebagai duda menetap di Pulau Dewata, Bali. Tak diketahui sejak kapan mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu menetap di Bali. Yang pasti RK begitu bahagia di Pulau Dewata, mengikuti turnamen padel dan mengobati hati dengan berkumpul bersama anak-anak yatim. Keputusan Ridwan Kamil yang pamer bahagia menetap di Pulau Dewata, Bali membuat kabar lawas pernikahannya dengan Aura Kasih kembali mencuat. Namun hingga kini kabar asmara RK dan Aura Kasih terus menggelinding jadi gosip panas. Lepas dari kabar miring yang beredar, yang pasti RK bahagia di Bali dan pamer punya saudara di Bali. Dan tidak menutup kemungkinan RK bakal punya istri di Bali. Bukan kamu yang memilih Bali, tapi Bali yang memilih kamu. Alhamdulillah saya bahagia, berarti Bali memilih saya dan ini saudara saya. Ya, sedih sewajarnya, bahagia secukupnya. Bersamaan dengan Atalia Praratya, Raffi Ahmad hari ini bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun kali ini Raffi Ahmad berangkat tanpa Gigi. Tayal absennya Gigi tak menemani Raffi ke Tanah Suci menimbulkan spekulasi liar dan rumor kurang sedap. Mulai dari hubungan Raffi Gigi retak hingga imbas perkara berlarut-larut Gigi dan sang ayah Gideon Tengker. Fakta itu makin menguat. 1 hari jelang Raffi berangkat haji, Gideon Tengker mendatangi kantor polisi untuk menindaklanjuti kasus pemalsuan surat yang dilakukan Rita Amelia, mertua Raffi. Akankah perselisihan mama dan papa mertua menghalangi ibadah haji Raffi di Tanah Suci? Telepon juga nggak mau, apa itu udah damai? Dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya, bukannya memusuhi saya. Dari Caca, Gigi, Raffi, hanya Lala aja yang saya sering telepon. Ya, iyalah, udah lewat sakitnya. Sampai bisa kayak gini cuma Tuhan yang lindungi saya. Aku nggak tahu, doain aja biar cepat selesai.
Bukan Ria Ricis namanya kalau nggak bikin sensasi. Tapi kali ini bukan karena konten ataupun drama media sosial, melainkan karena Ricis resmi ikut main film. Yang menarik, kisah di film tersebut nyaris sama dengan kehidupan rumah tangganya sebelum berpisah dengan Teuku Ryan. Rame beberapa waktu lalu, konflik Ricis dan Ryan dipicu campur tangan mertua di rumah tangga mereka. Bahkan isu sadis pun sempat mencuat kala itu, bahwa Ricis sampai mengusir orang tua Ryan. Isu tak pernah ada bukti, tapi yang pasti mahligai Ricis dan Ryan hancur. Waktu syuting itu aku gak tahu judulnya apa, karena waktu itu Mas Anggi cuma bilang, ayolah bantuin aku, satu scene aja lah, ayo bantuin. Dia bilang itu oke. Jadi kita ikut syuting, kita nggak tahu judulnya apa, peran yang nggak tahu apa, datang dengan kepala kosong ya, dikasih peran, disuruh peran ini sesuai dengan scene, oke. Pas selesai syuting, dikasih materi buat promo, disebutkan judulnya Teng. Wow, amazing. Langkah Ricis direspon miring halayak, terutama warganet. Ricis dinilai memanfaatkan momen dan situasi untuk menyindir Ryan dan keluarganya. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang mungkin relate. Secara keseluruhan memang kan ini kan sudah kita pernah lihat sebelumnya di film cerita pendeknya. Jadi ini emang secara keseluruhannya aja menurut aku filmnya bagus, bisa diajak berantem bareng, nangis bareng, seru-seruan bareng. Demi peran dan demi bisa ikut main, Ricis kabarnya rela dibayar dengan nominal yang sangat murah. Benarkah? Sangat sedih ya dari hati paling dalam ya, karena membayangkan apabila ada rekan-rekan di sekitar aku yang merasakan hal serupa. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.